Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Lindi Sistia. Nah, kali ini di video selanjutnya aku mau ngejelasin apa sih teman-teman? Masih seputar Mastercam 2024, tapi ini versi millingnya teman-teman. Mungkin kalian bingung nih, kok nantinya kalau kalian melihat video ini pasti kalian kayak gini, kok tutorial milling sama turning beda ya gitu. Iya teman-teman, karena step by stepnya juga berbeda dan hasilnya juga berbeda gak sih teman-teman. Kalian juga pasti tahu. Kita disclaimer lagi teman-teman, kalian harus mau literasi di bahan ajar yang sudah saya buat bersama teman-teman saya. Jadi untuk apa ini teman-teman? Untuk pendukung kalian supaya kalian tidak bingung teman-teman. Nanti semisal penjelasan saya di sini kurang maksimal, kalian bisa lagi nih literasi lagi, atau mungkin di modul kurang jelas kalian bisa lihat video ini supaya apa, supaya lebih jelas. Jadi kita saling melengkapi ya teman-teman. Untuk video, untuk bahan ajar mungkin masih ada lah kurangnya, tapi kan kita sama-sama belajar teman-teman, jadi stay tune. Nah, untuk step pertama ini kita masih gambar dengan sketsanya. Kita buat sketsanya 97 itu garis atas, kita min karena kita ambil min, lalu yang bawah itu min 99. Kalau udah selesai kita langsung offset aja teman-teman garisnya, jadi kita nggak perlu buat garis lagi gitu loh, kita langsung offset sebesar ukuran yang ada pada gambar yaitu 5, kita offset semua aja. Habis itu kita trim teman-teman. Nah, kita trim 2 extension itu ya teman-teman. Oke, salah. Kita ulangi. Trim 1 2 3 4. Nah, setelah di trim lalu kita fillet teman-teman. Di situ kita ambil fillet 15. Nah, kalau udah kita masuk ke offset kembali teman-teman. Untuk apa sih? Untuk buat garis yang ada di dalam itu ya teman-teman, yang 2 itu. Langsung kita tarik aja ke samping, itu kita 11, kita tarik, lalu dari samping kita tarik ke samping lagi itu 63. Oke, dari atas ke bawahnya itu kita buat 11. Nah, dari bawah ke samping lagi itu kita buat 27 ya teman-teman. 27 atau 23 itu teman-teman. Pokok sesuai gambar ya teman-teman. Jadi jangan keluar dari gambar. Oke, bentar. Kita buat 23. Oke. Nah, setelah dibuat gini, kita apain teman-teman? Kita fillet. Nah, masuk ke fillet. Salah teman-teman itu, karena itu filletnya terlalu besar, harusnya filletnya 5 atau 4 itu ya. Nah, kita pakai 15 teman-teman, sisa tadi, jadi salah gitu loh. Kita ulangi, ini 5 5 5 5. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya juga buat kotak yang sama teman-teman, kita tarik aja, kita buat tarikan 16 atau 24 sih ya teman-teman, kita baca sendiri aja sih teman-teman. Habis itu kita geser ke bawah lagi itu sebesar 27, langsung kita offset teman-teman. Gimana sih caranya offset, kan nggak ada garisnya. Dilihat dulu teman-teman, kita lihat, bentar-bentar, kita langsung pencet bagian fillet. Oke, kita ambil garis dari atas teman-teman, kita ambil garis dari atas. Nah, kita nariknya langsung ke bawah teman-teman biar dia nggak putus. Nah, jadi udah kita tarik ke bawah, kita trim ya teman-teman, kita trim garis yang enggak kebunan. Oh iya, lupa, sebelum kita trim itu sebenarnya kita melewati step yang lain, yaitu kita buat panjang dulu gitu loh garisnya teman-teman, supaya menyambung dia. Bentar, di mana ya tempatnya ya, dicari dulu. Bentar ya teman-teman.
Soalnya gini teman-teman, kadang kita itu udah biasa pakai Mastercam X5 ya, langsung kita pindah ke profesi yang lain yang dia lebih upgrade gitu. Jadi kita agak bingung gitu loh penempatannya karena kita belum hafal aja teman-teman. Sebenarnya Mastercam itu gampang kok teman-teman, yang penting kita mau baca aja, mau literasi, mau lihat video itu bisa aja teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini jadi itu bisa di-cut ya teman-teman. Lalu kita bentuk aja untuk ukuran filletnya. Nah, bentar, itu untuk fillet, oke. Udah ya teman-teman, ini gambar sketsanya udah, karena kita nggak buat timbul ya, nggak buat bolak-balik, karena menurut aku kalian harus mempelajari di bagian sisi sebelah dulu teman-teman. Jadi kalian tahu dasarnya dulu lah. Nah baru nanti kita masuk lah ke step by step yang timbul atau yang baliknya lagi. Nah di sini kita mau extrude ya teman-teman. Kuat tebal benda kerjanya sebesar 50. Kita extrude ke bawah supaya gambarnya tidak ketutup, jadi min 50 teman-teman. Nah ini bendanya sudah jadi, kita langsung ke split solid sebenarnya teman-teman. Salah kita pencet split solid, kita pencet benda kerja, kita remove history. Bentar. Kita remove history. Di blok teman-teman, kita gini kan, push pull. Oh salah teman-teman, harusnya dia bisa pisah-pisah. Gunanya split solid ini untuk memisah bidang per bidang gitu teman-teman, jadi misah gambarnya. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu teman-teman, supaya kita extrude-nya juga bisa gitu loh, lebih gampang. Nah kita oke. Kita ke push pull. Nah akhirnya sudah bisa pisah-pisah gitu teman-teman. Langsung kita extrude aja. Kita extrude-nya ke bawah ya teman-teman. Ini extrude-nya di angka 20. Kita tarik ke bawah, min 20. Nah, kita enter aja teman-teman. Habis itu lanjut ke kotak yang di dalamnya. Di dalam itu kita extrude sebesar min 15. Nah oke. Habis itu kita enter aja teman-teman, pindah di kotak selanjutnya. Kotak selanjutnya itu ukurannya min 15 atau min 10 kalau nggak salah, min 10 teman-teman. Nah setelah itu kita checklist aja. Ini udah jadi, ini min 10 udah, kita checklist. Nah ini merupakan sketsanya ya teman-teman. Jadi sketsanya bentuknya seperti ini. Nah di sini kita langsung masuk pada penyetingan toolpad ya teman-teman. Sebelum disetting, kita blok dulu teman-teman sebenarnya benda kerjanya di stock model itu, stok model. Untuk apa? Biar kita lihat gitu loh. Oh gini ya stepnya. Untuk benda kerjanya kita buat 100, XG-nya. Habis itu Z-nya kita buat 50 teman-teman. Untuk X-nya kita buat min 50. Y min 50. Untuk Z mungkin kita buat 1 ya teman-teman. Oke, kita checklist. Nah biar dia ngeblok gitu teman-teman. Setelah itu kita langsung ke face. Kita ambil garis luar itu teman-teman. Kita oke. Kita belum nyeting tool teman-teman, lupa banget. Kita keluar dulu. Kita yes. Kita setting toolnya di tool management. Kalau mau buat file, kita buatnya di situ teman-teman. Tapi berhubung aku udah ada, jadi aku langsung masukin aja toolnya.
Nah, kita blok teman-teman ke atas. Supaya apa? Supaya toolnya itu kelihatan gitu teman-teman di bagian editing tool tadi. Nah, kita checklist. Habis itu kita langsung masuk lagi di face. Nah, kita pencet garisnya lagi, kita oke, kita ke tool. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Ini tool yang udah aku masukin tadi. Nah, untuk cut parameternya kita pakai zigzag, teman-teman. Nah, kita pakai zigzag. Lalu untuk perhitungannya bisa dilihat di situ ya, teman-teman. Nah, untuk kedalaman bornya, mata bornya kita buat 0,1 aja teman-teman. Nah, bebas sih teman-teman untuk itu ya. Langsung kita ke dekat. Nah, dekatnya kita buat 5 teman-teman. Dekat itu apa sih? Nah, dekat itu pemakanan ke dalamnya mau berapa gitu. Nah, ini untuk living parameter. Ini ukuran dalamnya tuh ya teman-teman. Dalamnya mata bor itu kita absolut semua teman-teman, biar enak dia nanti jalannya. Nah, ini gerak jalan mereka teman-teman. Nah, gitu. Jadi mereka zigzag gitu teman-teman, karena tadi kita settingnya zigzag. Oke, kita lanjut ke kontur. Kita mau kontur mana nih? Mau kontur garis yang ada di pinggir sih itu sebenarnya. Tapi kita ke ini dulu teman-teman, ke editing yang stock model itu untuk memperlihatkan bentuk. Nah, untuk memperlihatkan bentuk benda kerja yang akan kita sesuaikan nantinya. Lanjut kita ke kontur lagi. Kita tarik garis yang paling bawah itu ya teman-teman. Kita paskan di paling bawah. Bentar teman-teman, agak susah teman-teman. Nah, ini kita oke. Lalu kita tentuin di bagian tool teman-teman. Bentar. Nah, kita tentuin di tool. Kita ambil tool masih di 12 ya teman-teman. Lalu di cut parameternya masih ini. Mungkin sama ya teman-teman. Mungkin kita ngatur lagi di bagian jarak antara mata bor itu dengan benda kerja. Depth of cut-nya kita hidupkan ya teman-teman. Kita kasihlah 12 depth of cut. Habis itu kita masuk ke letter in atau out itu. Kita buat prosedural. Nah, di situ kita setting 55 ya teman-teman. Kita copy. Jadi data yang dari sebelah kiri kita copy ke sebelah kanan. Tapi yang di kanan ini kalian nggak pakai prosedural. Kita masih pakai yang awal tadi teman-teman. Bentar, kita lihat dulu datanya. Oke. Overlay. Oke. Kita pindah dulu teman-teman. Di sini kita pakai 50, 25. Ini kita ganti ke 5 aja ya teman-teman. Habis itu overlay-nya kita sesuaikan nih. Sesuaikan sama apa? Sesuaikan sama garisnya teman-teman. Nah, kita akan ambil garis ini. Kita sesuaikan aja nih. Bentar, kok nggak mau ya teman-teman.
Kita klik dulu. Nah, harusnya dia muncul kayak gini. Nah, berhubung dia nggak muncul ya teman-teman, kita ulangi lagi di bagian bawah sini. Oke, kita rubah teman-teman. Kayaknya lama banget ya teman-teman. Kita langsung rubah di angka aja. Itu masuk di 33. Lalu kita absolut semua ya teman-teman. Absolut, ini absolut. Kita coba. Nah, itu pindah di atas ya teman-teman. Coba kita lihat salahnya di mana nih teman-teman. Kok dia di atas, kok dia nggak makan di bawah. Ini udah salah banget teman-teman. Harusnya dia makan di bawah. Karena kita tadi kan ambilnya garis di bawah ya teman-teman. Mungkin kita akan lihat nih salahnya di mana ya teman-teman. Bentar, kita lihat dulu geraknya. Oke. Kita coba benahi ya. Kita buka lagi di parameter. Nah, kita ke ini enggak mempengaruhi ya teman-teman. Udah betul. Kita ke cut parameter. Cut parameter udah. Depth of cut-nya udah. Mereka nggak mempengaruhi sebenarnya teman-teman. Terus kita ke ini prosedural itu oke. Ini ya teman-teman, ini dirubah target. Nah, habis itu kita di living parameter. Oke. Habis itu nah, ini absolut tadi lupa ya teman-teman. Masih sama teman-teman. Kita lihat di apanya ya. Bentar. Geraknya masih sama teman-teman. Harusnya dia di bawah nih, nggak di sini. Bentar, kita oke dulu. Lama banget ya jalannya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, di depth-nya ini teman-teman. Ini harusnya ada minnya. Nah, ini udah bener. Harus ada minnya ya teman-teman. Jadi harus diteliti lagi gitu. Kenapa sih dia di atas? Karena dia nggak ada minnya. Coba dikasih min. Dia turun nih. Ngapain bingung kita ya teman-teman. Nah, udah bener ini ya teman-teman. Kita lihat proses makanannya. Nah, kalau udah kayak gini, kita checklist guys teman-teman. Kita checklist. Kita masuk pada bentar. Kita masuk di diameter itu ya, diameter mil atau dynamic mil gitu loh. Bentar. Nah, kita kayak masuk di dynamic mil gak sih teman-teman? Nah, kita checklist. Bentar, kita lihat sebetulnya dulu. Kita checklist bagian yang mau digunakan ya teman-teman. Kita checklist bagiannya. Bentar. Bagian luar. Lalu kita oke. Setelah itu kita
ini teman-teman, kita bisa nentuin ini nggak boleh kemakan nih gitu. Supaya apa? Supaya dia itu utuh teman-teman, dia nggak akan kemakan sama pahat yang lain. Itu untuk kompensasi lah teman-teman. Nah, habis itu kita ketul gunain tool masih 12, kita ke cut parameter. Di sini kita rubah di bagian apa ya teman-teman, bentar, kita rubah di bagian the lights. Itu jarak-jarak ini loh teman-teman, jarak-jarak pemakanan pada apa ini, pahat gitu. Dia kan makannya udah ke dalam ya teman-teman. Ini kita lihat, ini 500, ini kita buat 0,2, yang bawahnya 0,1. Di situ udah ada keterangannya ya teman-teman, ada gambarnya. Itu untuk jarak pahat sebenarnya sama benda kerja. Selanjutnya masuk di depth cut kita buat 12 aja. Lanjut di living parameter. Nah, living parameter kita buat, jangan lupa ya teman-teman, kita buat absolute. Untuk ukurannya ini kita buat 50. Kita absolute. Nah, depth-nya itu udah otomatis ya teman-teman, karena jarak pemakanannya itu udah jelas. Sebenarnya kalau kita mau buat manual ya nggak apa-apa, mau kita langsung juga nggak apa-apa, bebas teman-teman. Nah, ini nggak bisa teman-teman, bentar, ini salah di apa ya teman-teman, masih nggak bisa, bentar, kita oke, masih nggak bisa. Parameter teman-teman, kita tag di toolpad. Nah, itu salah di from, karena kita makannya luar ya teman-teman, harus dipencet di from dulu itu supaya dia mau makan di luar nih. Nah, udah, kita coba gerakin. Nah, ini udah bener ya teman-teman, dia udah mulai makan dari luar. Kita oke. Habis itu kita masuk di kontur teman-teman. Nah, kita tentuin dulu mana yang mau kita kontur nih. Nah, di bagian sini ya teman-teman, kita checklist. Habis itu kita masuk di tool teman-teman, kita masih pakai tool 12. Untuk cut parameternya masih ini yang paling bawah, kita ganti aja 0,1. Habis itu kita ke depth of cut-nya kita matikan aja ya teman-teman, karena dia udah nggak makan kan teman-teman. Nah, habis itu kita oke aja, udah. Selanjutnya kita masuk ke dynamic meal, kita tentuin nih mau makan yang mana, kita pencet dulu, lalu kita tentuin yang di dalam sini, kita oke. Habis itu kita lanjut nih ke pemilihan tool, kita pakai tool nomor 12 seperti biasa, atau 10 tadi ya, seperti itu. Terus kita rubah di ini teman-teman, di pengukuran ini. Bentar, kita rubah berapa ini ya, atau nggak usah dirubah deh teman-teman, kita depth of cut-nya kita matikan. Habis itu kita masuk pada link parameter, udah gitu. Nah, setelah itu kita rubah di 20 ini teman-teman, cut parameternya, kita checklist oke. Habis itu
itu kita coba makanannya. Oke ya teman-teman, aman banget dia. Terus kita oke. Habis itu kita masuk ke step selanjutnya nih teman-teman, finishing ini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tool, kita masuk ke ini teman-teman, cut parameternya kita biarin, line of ininya kita biarin teman-teman. Lanjut di living parameter ya mungkin kita biarin ya teman-teman. Oke, selesai. Kita masuk di step selanjutnya, kita tentuin dynamic mill, kita pencet, kita tentuin garis dalamnya ya teman-teman. Ini lalu kita checklist, kita adabnya ini kita rubah teman-teman. Bentar, nggak bisa, kita silang dulu. Mungkin iya ini teman-teman nggak bisa, kita hapus dulu kayaknya teman-teman. Nah, kita hapus dulu, kita pencet lagi dynamic mill, kita masuk, kita pakai yang hadapnya ke sini. Bentar. Kita rubah. Nah, jalannya ke situ ya teman-teman. Nah, udah betul, kita oke. Kita checklist. Habis itu kita masuk di tool teman-teman. Toolnya kita buat 8. Untuk cut parameter kita biarin mungkin ya teman-teman. Kita biarin aja teman-teman. Dev OCAD-nya kita nyalakan, kita buat kedalaman 10 teman-teman. Habis itu kita ke living parameter. Living parameternya ya mungkin dibiarin aja ya teman-teman. Udah sesuai kok, kita checklist aja langsung. Nah, udah dia makan bagian dalam itu ya teman-teman. Kalau udah, kita langsung masuk pada step berikutnya teman-teman. Nah, pasti kalian penasaran banget nih, apa sih step berikutnya? Kita kontur teman-teman. Di dalam ini kita kontur, kita checklist, habis itu kita tool, kita pilih cut parameter, masih sama ya teman-teman cut parameternya. Langsung kita ke depth of cut. Defaultnya ini nggak usah dinyalakan ya karena sudah dimakan kan tadi di dalam. Terus kita tentuin di sini juga sudah, kita tinggal oke aja teman-teman. Nah, udah segitu.